Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan coba membuat video mengenai SPT untuk karyawan yang resign atau berhenti bekerja di pertengahan tahun. Baik, di sini saya ambil kasus soalnya adalah seperti ini. Ini dia. Jadi ini Herman ya. Herman sudah lama bekerja di PT Berkah. Pada akhir bulan Oktober 2021, Herman berhenti bekerja. Jadi berakhirnya atau berhenti bekerjanya adalah di bulan 10. Selama bekerja, Herman memperoleh gaji sebesar 90 juta. Nah, ini dari tahun 2021 tuh Herman memperoleh gaji 90 juta, uang lembur 6 juta, dan bonus 8 juta. Herman membayar iuran pensiun 1% dari gaji, dan Herman memperoleh insentif PPh 21 DTP. Jadi Herman memperoleh pajaknya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, bagaimana cara membuat SPT-nya untuk Tuan Herman? Oke, kita buat di sini. Jadi langkah pertama, ini kita buat formulir 1721-nya atau bukti potongnya. Nah, untuk bukti potong Tuan Herman, nah ini yang pertama untuk identitas disesuaikan saja. Untuk identitas yang atas yaitu NPWP pemotong dari PT Berkah, kemudian NPWP Tuan Herman ini, NIK-nya ini disesuaikan. Kemudian kasusnya Herman di sini kita lihat. Herman adalah kasusnya kita lihat dulu. Kondisinya di sini, statusnya tidak ada ya. Kita tambahkan saja. Ini TK 0 saja. Nah, kita buat di sini berarti untuk Tuan Herman. Nah, untuk Tuan Herman karena dia TK 0, kita pilih yang ini. Ini dia TK 0. Kemudian jabatannya staf keuangan, kalau asing tidak, kode negara domisili itu tidak baik. Ini untuk bagian dari identitas. Nah, selanjutnya kita lihat masa perolehan penghasilannya. Tadi kan masuk dia sudah lama bekerja tapi berhenti di tahun 2021 bulan 10. Nah, jadi kita tulis di sini 01 ini menunjukkan Januari. Penghasilan yang dia terima itu dari Januari sampai bulan 10 sampai Oktober. Nah, kemudian tahunnya ini tahun 2021. Oke, selanjutnya kita lihat bagian yang B, yaitu rincian penghasilan. Nah, tadi dikatakan bahwa Tuan Herman itu memperoleh penghasilan 90 juta selama tahun 2021. Jadi kita letakkan di sini langsung. Selanjutnya tunjangan PPh-nya tidak ada, karena tadi ada informasi DTP, tapi itu bukan tunjangan PPh. Jadi tidak kita masukkan di sini. Jadi itu bukan bagian dari penambah dalam penghasilan. Kemudian tunjangan lainnya atau lembur tadi ada 6 juta, kita masukkan. Kemudian honorariumnya tidak ada, preminya juga tidak ada, penerimaan dalam bentuk naturalnya juga tidak ada. Selanjutnya di sini ada bonus. Nah, bonusnya 8 juta. Nah, jadi hanya ada 3 penghasilan yang diterima oleh Herman. Gaji, tunjangan lainnya atau lembur, dan bonus. Nah, sehingga total penghasilan Herman selama tahun 2021 adalah 104 juta. Oke, setelah itu kita cari pengurangnya. Pengurangnya yang pertama biaya jabatan itu 5%. 5% dikalikan dari penghasilan bruto. Nah, penghasilan brutonya kan 104 juta. Dikalikan 5% itu ada di angka 5.200.000. Ingat catatannya, batas maksimal untuk penghasilan bruto dalam 1 tahun itu harus 6 juta. Nah, karena kondisinya di sini di bawah 6 juta, jadi kita tulis 5.200.000. Kalau lebih berarti kita tulis angka 6 juta. Kalau lebih dari 6 juta berarti kita tulis 6 juta saja. Kemudian iuran pensiun atau JHT-nya ini 1% tadi kan. Kita lihat dulu dalam soalnya. Nah, iya betul 1% ya. Jadi kita masukkan di sini 1% dikalikan dari gaji. Nah, bukan penghasilan bruto tapi dari gaji, dari angka 90 juta ini. Ini dia. Sehingga 1% dikalikan 90 juta itu hanya 900.000. Sehingga total pengurangnya adalah 6.100.000. Ini dijumlahkan. Nah, selanjutnya karena sudah mendapatkan penghasilan bruto dan sudah dapat pengurangnya, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari penghasilan neto. Dan penghasilan neto itu diperoleh dari nomor 8, penghasilan bruto dikurangi dengan nomor 11.
Jadi angka 104 juta kita kurangi dengan angka 6.100.000. Hasilnya adalah 97.900.000. Nah, ini penghasilan neto Tuan Herman dalam tahun 2021 dari bulan 1 sampai bulan 10. Oke, selanjutnya kita masukkan di sini PPh 21 disetahunkan itu 97 di 900. Masih angka sama yaitu angka 12. Kemudian PTKP-nya. Nah, tadi PTKP-nya bahwa Tuan Herman itu TK dan belum punya tanggungan sehingga hanya 54 juta. Maka kita bisa dapatkan PKP. Nah, ini dia. Jadi PKP itu diperoleh dari penghasilan neto. Penghasilan neto yaitu 97.900 dikurangi dengan PTKP. Maka muncullah di sini PKP. Angkanya 43.900.000. Selanjutnya kita lihat untuk PPh-nya. PPh 21 atas penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Oke. Nah, karena dia 43 juta berarti Tuan Herman kena lapis pertama hanya 5%. 5% kita kalikan dengan 43.900.000. Jadi dikalikan PKP. Maka muncul angka di 2.195. Nah, ini pajak per tahun Tuan Herman. Catatannya per tahun di sini adalah 10 bulan. 2195. Jadi kalau ditanya berapa pajak yang dibayarkan, 2195 saja selama tahun 2021. Selanjutnya PPh pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya itu kosong. Kemudian PPh pasal 21 terutangnya 2195. Lantas PPh 21 yang telah dipotong juga 2195. Nah, bukti potong ini harusnya nanti diberikan oleh PT Berkah kepada Tuan Herman ketika paling bagus ketika Tuan Herman sudah berhenti atau paling lambat bisa 1 bulan setelah Tuan Herman berhenti. Nah, karena nanti bukti potong ini bisa digunakan ke perusahaan lain ketika Tuan Herman masuk di perusahaan lain. Oke, selanjutnya kita lihat di sini identitas pemotongnya. Ini Tuan Zaid, NPWP-nya ini, lalu 31 bulan 1 2021. Oke. Selanjutnya setelah kita buat bukti potong, kita masuk ke SPT yang diterima atau SPT yang dibuat oleh Tuan Herman. Nah, ini tahun 2021. Kemudian ini NPWP Tuan Herman, nama wajib pajaknya pekerjaannya swasta. Ini dia kosong karena tadi tidak ada status kewajiban perpajakan suami istri, jadi kita lewati. Selanjutnya yang kita masukkan di sini adalah bagian pertama penghasilan neto. Ingat di sini penghasilan neto. Penghasilan neto itu berarti yang tadi setelah dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Ada di angka 97.900. Oke, setelah itu penghasilan neto negeri lainnya ini tidak ada. Tuan Herman tidak punya. Kemudian penghasilan neto luar negeri juga tidak ada. Nah, jumlah penghasilan neto itu hanya 97.900. Kemudian zakatnya juga tidak ada. Maka penghasilan neto setelah zakat 97.900. Nah, selanjutnya kita lihat di sini penghasilan tidak kena pajak. Tadi TK ya. TK 0 ya. Nah, berarti 54 juta. Penghasilan kena pajaknya ini 97 dikurangi 54 muncul 43.900 dan PPh-nya sesuai 2.195.000. Kemudian jumlah PPh terutangnya juga 2.195.000. Kemudian PPh yang dipotong ini 2.195.000. Oke. Nah, ini untuk SPT yang dibuat oleh Tuan Herman. Nah, kita lihat ini kosong semua karena informasinya cuma sedikit. Selanjutnya di bawah di sini nama Tuan Herman NPWP dia tanda tangan di sini. Oke. Setelah SPT-nya selesai untuk formulir 1770, selanjutnya kita buat harusnya formulir 1770 S1 dulu ya. Nah, ini dia untuk 1770 S1. Ini lampirannya tadi Tuan Herman tidak punya penghasilan yang bersifat final, jadi ini kosong semua karena tidak punya penghasilan bersifat final. Kemudian ini macam-macam penghasilan bersifat final, bunga, royalti, sewa, penghargaan, keuntungan dari penjualan harta, penghasilan lainnya. Kalau misalkan kayak sewa, Tuan Herman punya tanah, kemudian dia sewakan. Nah, bisa dimasukkan di sini. Tapi karena informasinya tidak ada, jadi kita kosongkan semua. Kemudian kita masukkan juga di sini penghasilan yang tidak
tidak termasuk objek pajak, tadi juga tidak ada sumbangan untuk Tuan Herman, tidak ada warisan, tidak ada laba dari CV dan sejenisnya, kemudian asuransi juga tidak ada. Jadi kita kosongkan saja. Oke, selanjutnya ini untuk formulir 1770 lampiran pertama. Nah, di sini ditulis beasiswa juga tidak ada. Di sini kita masukkan penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini yang tadi informasinya adalah terkait yang ini, insentif. Nah, jadi Tuan Herman memperoleh insentif PPh 21 DTP. Jadi pajak ditanggung pemerintah. Sehingga angka DTP ini kita masukkan di sini. Nah, angkanya adalah 1646250. Ini dari mana? Ini diperoleh dari tadi Tuan Herman itu punya penghasilan setelah dalam tahun 2021 itu ada pajak tadi di angka berapa tadi? Kita lihat. 2.195.000 ya. Nah, kan ada 2.195.000. Nah, ini pajak terhutang yang dibayarkan oleh Tuan Herman. Oke, jadi setelah kita tahu selama tahun 2021 Tuan Herman itu punya pajak terhutang di angka 2.195.000. Nah, kemudian tadi ada informasinya bahwa Tuan Herman mendapatkan insentif PPh 21, pajak ditanggung pemerintah. Maka untuk pajak ditanggung pemerintah kita masukkan di bagian formulir 1770 lampiran pertama di bagian ini, penghasilan lainnya yang tidak dikenakan objek pajak. Ini yang tadi yang DTP ditanggung pemerintah. Nah, angkanya kok jadi 1646250 dari mana? Ini diperoleh dari pajak terutang, kita kalikan dengan Tuan Herman kan tadi Januari sampai Oktober. Nah, jadi kita masukkan angka sebelum Oktober yaitu September. Jadi kita kalikan 9 dibagi dengan 1 tahun 12. Nah, itu pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, maka angkanya adalah hasilnya 1646250. Jadi 2.195.000 dikalikan 9 dibagi 12. Nah, ini untuk formulir 1770 lampiran pertama ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di bagian C-nya ini kita masukkan pajak terutangnya. Nah, pajak terutangnya adalah 2.195.000. Nah, ini kasusnya sampai tadi bulan Oktober. Nah, kemudian kita lihat di sini, oh sudah ya. Nah, angka yang 1646250 ini akan menjadi tambahan penghasilan buat Tuan Herman. Nah, tapi ini tidak dikenakan pajak. Jadi karena ini ditanggung pemerintah, jadi penghasilan ini bukan termasuk objek pajak. Nah, untuk lampiran 2-nya, lampiran 2 untuk 1770S itu lampiran 2-nya ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Tuan Herman tadi tidak punya PPh final, jadi kita kosongkan. Kemudian hartanya juga tadi informasi tidak ada. Kalau ada ya tinggal ditulis saja di sini. Pinjaman juga tidak ada. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.